Ake Pancasila lan Bhinneka Tunggal Ika tumapak maneh ning bumi ngamarta. Temata betul saka guru kraton Ngastina. Hai Pandita Kenthong Umes kang wis padha ngacak-acak pranataning kautamaning urip. Ngakumu bener. Neng di tanggung jawab sing padha ngaku bener. Neng di tanggung jawab menungso kang padha ngaku sugih. Neng di tanggung jawab menungso kang padha ngaku digaya. Sapa sing ngaku sugih ngacung setarup iki. Sejatine ora ana wong sugih. Sapa sing ngaku pinter sapa? Sejatine ora ana wong pinter. Apa maneh supaya gawe lintang karo rembulan, gawe klengang we padha ora bisa. Kowe wani-wani kacak-kacak bumi ngamarta temah dep-dep pengamun-amun. Hong wilahing jati nugoni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru sampai sekarang, kelihatannya Indonesia itu selalu dihantui, bukan Indonesia, bahkan dunia ya, dihantui dengan pemanasan global, pemanasan hati pula ya, berlomba-lomba lah. Ini secara dohir itu mungkin karena era global, perdagangan bebas dan sebagainya. Namun saya akan menceritakan kalau kearifan leluhur kita dulu ada istilah tanggap parso dan ruatan. Tanggap parso dan ruatan. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, apa tanggap warso itu? Adalah menanggapi warso itu tahun, tanggap itu menanggapi tahun yang akan datang. Lah, ini taruhlah kan akan timbul bulan Sura ya. Akan datang bulan Sura, jadi tanggap warso sekaligus ruatan. Lah, apa itu ruatan? Ngeruat itu melepaskan ya, melepaskan keruwetan. Artinya saya mengatakan sejak runtuhnya Orde Baru sampai sekarang, kalau saya nggak mengatakan nanti belum ada pemimpin yang kewahyon, belum ada pemimpin yang sembodo gitu kan, saya dianggapnya nggak bijak. Tapi saya mengatakan intinya pentingnya ruatan dalam kali ini, pentingnya tanggap parso dan ruatan. Nah, tanggap parso sekali lagi saya mengatakan menanggapi tahun-tahun yang akan datang, dambaannya ya kita jelas lebih baik, lebih kusuk dalam beribadat begitu, lalu semestinya kita lepas dari keruwetan gitu loh. Lah, dalam rangka menyongsong ini perjalanan spiritual saya itu saya lepas dari rumah itu tahun 94. Dan bisa ditanyakan di Gunung Lawu, di Gunung Serandil, Selok, lalu di pertapan mana saya juga bisa itu, saya nggak pamer, nggak a priori, namun niscaya saya sudah melakukan ke situ. Lalu dalam hal ini saya akan menceritakan dulu, saya sudah 4 kali bisa di cross check ya, melakukan ruatan secara simbolis untuk melepaskan atau untuk melepas keruwetan ya, keruwetan zaman atau keruwetan keadaan, agar dambaannya tentunya hidup damai, tentram, sejahtera. Lah, saya akan merujuk ke arah ruatan ini, bahwasanya saya mengatakan tanggap parso tahun besok ini saya akan mengadakan ruatan kembali. Saya 4 kali mengadakan ruatan itu, taruhlah ruatan nasional, namun saya tidak terpublik pada saat itu ya. Lakonnya jelas, ada lakon Semar Kembar, ada lakon Tumbaleng Pepati atau Wahyu Kolo Cendani ya. Lalu kemarin saya ngelakoke Wahyu Lokananta, lalu saya ngelakoke Sabdo Palonaki Janji tahun 2010 di Gunung Serandil, dan niscaya saya tidak meminta-minta ya. Namun mengingat menimbang ini sudah sangat mepet sekali dalam arti bulan Sura ini, rencana saya akan tak embat sendiri ya, rencana saya akan tak embat sendiri melalui ini, karena ini saya adalah untuk kepentingan
bersama, dalam arti untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan kata lain, saya tidak meminta namun saya rasan. Sekali lagi, saya rasan bahwasanya untuk tanggap parso dan ruatan bulan Sura besok, saya akan ngelakoke sirepe Dajjal Kala. Secara simbolis mesti itu dilakukan manakala sosok Dajjal yang diceritakan di Alkitab mungkin, lalu atau sosok Dajjal yang sosok Kala yang diceritakan oleh Primbon sampai dengan Primbon Nurwengkala, kalau istilah Pak Dalang itu tidak disirep, niscaya kemuliaan dunia ini akan sulit timbul kembali. Niscaya ketentraman dunia, ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kerto toto turaharjo, kalau istilah Dalang, niscaya ini akan sulit bangkit kembali. Lah saya setulus-tulusnya saya tidak pamrih saya ingin menjadi dalang yang ibaratnya ternama dan sebagainya, sama sekali. Namun saya akan dalang sendiri, saya akan ngelakoke sirepe Dajjal Kala, dan lalu nanti mungkin saya akan ngelakoke ya surah depan mungkin atau kapanpun kalau sudah ada dawuh atau wisik, saya akan ngelakoke tumuruning wahyu suci-sucine damar sesongko. Lah artinya dalam video ini saya juga menyarankan untuk dicuplik bahwa saya nyata saya bisa dalang, dan pada tahun 2010 pun belum ada YouTube seperti ini, saya sudah melakukan hal itu. Berarti bukti kalau saya konsisten dalam meranah kepada kembalinya budaya adiluhung ini ya. Yang saya maksud, saya minta kepedulian bagi yang peduli, yang menyinyiri ya nggak masalah gitu. Udah saya, wah YouTube untuk meminta, tapi mana bukti kekayaan saya? Saya kedatangan tamu dari Palembang, dia pun mengatakan terkejut, terkaget-kaget. Semestinya orang berilmu seperti saya, kalau saya komersil, semestinya setidaknya naiknya itu mobil ya Innova, rumahnya setidaknya ya ber-AC. Ternyata saya di sini habis ibaratnya untuk kepentingan itu kecuali seperlunya, habis untuk kepentingan umum kecuali seperlunya saja. Dan niscaya saya tidak pamer, ini adalah saya mengatakan ini ada realita ya, realita bahwasanya ini kasunyatan saya, bahwasanya saya hidup itu lillahi ta'ala untuk melakoni hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Nggak usah dipercaya, tapi sebelum betul kenal saya, ibaratnya kenal secara lahir batinnya. Jadi pada prinsipnya saya mengetuk hati kepedulian untuk tahun tanggap parso tahun besok ini, surah besok, saya akan ngelakoke sirepe Dajjal Kala dan saya dalang sendiri. Mengapa dalang sendiri? Karena yang mendapat ilham itu saya, andai kata diserahkan ke dalang lain pun niscaya belum tentu sesuai apa yang saya uraikan. Sekali lagi, niscaya belum tentu sampai kepada tingkatan apa yang saya maksud. Saya bisa saja membayar dalang dengan uang saya dan gabungan dari yang para simpatisan ya, namun belum tentu sesuai dengan apa yang saya maksud. Seperti lakon Sabdo Palonagi Janji, baru saya yang mungkin ngelakoke Sabdo Palonagi Janji, saya ngelakoke tahun 2010, dan saya sepeser pun saya tidak meminta-minta. Lah untuk kali ini mengingat mepetnya acara ini dan saya sampai detik ini belum ada pondasi, maka saya rasan manakala ada yang mau ibaratnya berniat untuk membangkitkan spiritual kembalinya budaya adiluhung, untuk bisa andil seberapapun saya terima. Namun saya sekali lagi tidak memaksa, untuk bisa terpenuhinya secara simbolis saya akan nyirep Dajjal Kala. Sekali lagi, saya akan nyirep Dajjal Kala, ngeruat melepaskan ruwetnya bumi Nusantara ini. Secara simbolis saya melakukan seperti pedalangan, yaitu ruatan lakon sirepe Dajjal Kala. Lah dulu Sabdo Palonagi Janji saya tahun 2010 saya juga ngelakoke di Gunung Srandil. Besok pun ini saya di Gunung Srandil. Sampai detik ini saya belum menentukan hari, karena memang kondisi saya, setidaknya saya memerlukan paling tidak itu untuk ukuran sekarang ya 30 hingga 35 atau mati-matinya 25. Setelah ada ibaratnya pondasi, saya baru akan ngetet dino kalau istilah hajat ya. Sekali lagi, saya baru akan ngetet dino pada hari ini, tanggal ini. Nanti saya share, dan saya dalang atau tidak itu bisa dilihat nanti, karena rencana saya akan saya live streaming di channel Kaum Hadi atau di channel Mercundi atau di channel saya, ada 4 channel gitu. Jadi intinya saya minta kepedulian bagi yang mau peduli, yang nggak peduli nggak apa-apa. Saya dicela juga sudah biasa, dipuja saya juga
sudah biasa. Artinya bukan celah dan puja, bukan benar dan salah, bukan kaya dan miskin. Saya hanya netepi hajat-hajatnya leluhur Nusantara, mudah-mudahan bisa kasembadan. Andai kata kok belum mumpuni besok, ibaratnya ada yang ngasih tapi kok kemampuannya paling hanya 5 hingga 10 juta belum cukup, ya mungkin akan saya tabung dulu, saya akan laksanakan tahun depan. Jadi jelas di sini saya tentu akan melakukan lakon sirepe Dajjal Kala yang tidak bisa diwakilkan kepada dalang lain, maka saya mesin dalang sendiri untuk minta kepedulian agar terrealisasi, dan sekali lagi dengan ikhlas. Ya, manakala tidak, ya niscaya ya akan jadi simalakama saja. Jadi saya mohon keikhlasan bagi yang, dan ini saya tidak wajib ya, sekali lagi keikhlasan. Kalau yang mau peduli, saya anggarannya sudah saya katakan setidaknya saya 25 juta ya setidaknya, karena untuk tratak, untuk sinden, untuk penayagan, untuk sewa wayang dan sebagainya, saya memerlukan sejumlah itu lah. Kalau mau yang peduli, nanti di kolom deskripsi saya cantumkan nomor rekening ya, langsung ATM yang di saya, ibaratnya atas nama Ainun Isnaini, dan mungkin nanti ada itu ke keponakan saya atas nama Reza. Nah, nomornya rekeningnya itu semua BCA ya Mas. BCA itu ada di kolom deskripsi. Semoga saya dengan uraian ini tidak dinistakan, tapi saya kembali lagi dengan niat mulia dan ngruwat terwete jagat bumi Nuswantara ini bisa terwujud secara demikian. Terima kasih. Di sini Kakang Semar kabeh sukma-sukma sejatine sak jagat raya nyekseni klamon budaya adiluhung iku ing tembene bakal kanggo kunci mercusuaring bawana. Dan wonten ginanipun mikiraken sabda palon nayake nggong ingkang badhe naki berjanjen, awit napa keringkihanipun pun cedha welo-welo. Wong mikirna berbrayan agung pun boten wonten cara-cara golek pangan pun sekarepe dhewe. Tatananing panembah menika sampun boten genah, alias niku ngibadah sami mubah.